بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma. Selanjutnya kita lanjut saja menuju ke pembelajaran. Selamat belajar semua adik-adik. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan multimedia pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6, tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 yaitu masyarakat sejahtera, Indonesia kuat. Yuk kita mulai. Yang pertama ada menu. Di menu terdapat kompetensi dasar, tujuan, materi, kuis, profil, serta daftar pustaka. Sebelum memasuki materi, kita lihat dulu yuk kompetensi dasar apa sih yang terdapat di tema 6 subtema 3. Yang pertama, 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri pubertas yang dialami. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran pada tema 6 subtema 3, yaitu 1. Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas dengan tepat. Sekarang kita masuk ke materi. Apa sih masa kanak-kanak? Ya, masa kanak-kanak merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir bayi usia 2 tahun hingga sekitar 5 atau 6 tahun yang disebut usia masa kanak-kanak awal. Biasanya, pada usia 2-6 tahun, anak mulai memasuki sekolah TK. Usia masa kanak-kanak akhir atau masa sekolah yang berlangsung pada anak usia 6-12 tahun. Apa ya ciri-ciri masa kanak-kanak pada laki-laki? Yang pertama, belum tumbuh jakun. Yang kedua, suara nyaring. Yang ketiga, belum tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang keempat, belum tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Sekarang, apa saja coba ciri masa kanak-kanak pada perempuan? Ya, yang pertama, belum tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin. Yang kedua, payudara belum membesar. Yang ketiga, suara masih nyaring. Yang keempat, pinggul belum membesar. Masa pubertas. Apa sih masa pubertas? Ya, masa pubertas biasanya disebut juga dengan masa remaja, yaitu pubertas, fase perkembangan fisik pada tubuh manusia dan ditandai dengan kematangan organ seksual dan ciri-ciri sekunder. Masa pubertas remaja putra terjadi pada usia 12-13 tahun. Masa pubertas remaja putri terjadi dimulai dari usia 10-12 tahun. Nah, kalian yang duduk di kelas 6 pasti sudah berada di usia 10-13 tahun kan? Berarti kalian sudah mulai memasuki masa pubertas. Pubertas secara fisik terjadi secara primer dan sekunder. Secara primer yaitu perubahan dalam tubuh meliputi hormon organ kelamin. Secara sekunder yaitu perubahan yang tampak dari luar atau dapat dilihat dengan mata. Ciri-ciri pubertas secara primer. Yang pertama, jika pada perempuan yaitu mengalami menstruasi. Jika pada anak laki-laki mengalami mimpi basah. Kedua ciri ini merupakan tahap awal ketika mengalami masa pubertas. Apa sih menstruasi? Yuk kita lihat video berikut ini. Dari gambar ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian yang berbentuk bulat,
dinamakan dengan ovarium, yang berfungsi sebagai tempat penghasil ovum atau sel telur. Yang kedua yaitu oviduct atau tuba Fallopi, berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma jika terjadi pembuahan. Di bagian paling bawah disebut dengan vagina. Di atasnya ada area yang sempit, dinamakan dengan mulut rahim atau cervix. Di bagian yang atas yang paling besar ini disebut dengan rahim atau uterus, yang berfungsi sebagai tempat janin tumbuh saat ibu mengandung. Di dinding ini dinamakan dengan lapisan endometrium. Lapisan ini banyak sekali mengandung pembuluh darah. Dinding inilah yang akan luruh dengan sel telur saat menstruasi. Sel telur yang dihasilkan oleh ovarium akan berjalan melalui tuba Fallopi. Jika saat di perjalanan bertemu dengan sel sperma setelah berhubungan seksual, maka akan menjadi zigot. Namun, jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terus berjalan menuju ke rahim. Ovum yang menempel setelah di rahim, ovum akan menempel di lapisan endometrium, dan saat rahim berkontraksi akan luruh bersama dengan lapisan endometrium yang mengandung banyak sekali pembuluh darah. Dan inilah yang disebut dengan menstruasi, yaitu keluarnya darah melalui vagina. Selanjutnya, ciri-ciri pubertas secara sekunder pada anak laki-laki. Apa saja coba? Yuk kita pelajari. Yang pertama, mulai muncul jerawat. Biasanya diakibatkan karena munculnya hormon atau juga keringat. Yang kedua, tumbuh rambut di beberapa area, misalnya di ketiak, kaki, dada, dan organ kelamin. Yang ketiga, tumbuh kumis dan jenggot. Yang keempat, jakun mulai membesar dan tampak. Yang kelima, suara berubah menjadi lebih besar dan berat diakibatkan tumbuhnya jakun. Selanjutnya, ciri-ciri pubertas secara sekunder pada perempuan. Coba apa saja? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, tumbuh rambut pada area ketiak atau organ kelamin. Yang kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, lebih cepat tumbuh, tinggi dan besar. Yang keempat, mulai muncul jerawat di area wajah. Kesehatan reproduksi remaja. Apa sih? Ya, kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi, yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja, ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Sehat yang dimaksudkan tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau cacat saja, tetapi juga sehat baik fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya, pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Yang pertama, pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi. Yang kedua, mengetahui penyakit HIV atau AIDS dan penyakit seksual lainnya beserta dampaknya bagi kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual.
Yang keempat, mengetahui pengaruh media sosial terhadap aktivitas seksual. Yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku beresiko. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? 1. Pakailah handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. 3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. 4. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, seharusnya membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan ke belakang agar kuman tidak masuk dalam organ reproduksi. Yang terakhir, bagi laki-laki dianjurkan melaksanakan sunat agar mencegah penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Ini dia materi yang kakak sampaikan. Sekarang kita kembali ke menu untuk mengerjakan kuis yang telah kakak buat. Yang pertama, di bawah ini manakah yang bukan termasuk ciri-ciri masa kanak-kanak pada laki-laki? Apakah A. Tumbuh jakun, B. Belum tumbuh jakun, C. Suara nyaring, atau D. Belum tumbuh kumis? Coba tebak yang mana? Ya benar, yang A. Jika kalian menjawab yang B, salah karena B merupakan ciri-ciri masa kanak-kanak. Yang C juga ciri masa kanak-kanak. Yang D juga merupakan ciri masa kanak-kanak. Selanjutnya, pada usia berapa remaja putri mengalami pubertas? A, B, C, atau D? Ya, benar, yang B. Bukan yang A, karena yang A merupakan ciri masa kanak-kanak. Yang C juga merupakan ciri masa kanak-kanak, sedangkan yang D merupakan usia remaja putra mengalami pubertas. Selanjutnya, sebutkan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan secara primer. Coba yang mana? Tumbuh jerawat, atau tumbuh rambut pada area ketiak dan alat kelamin, atau payudara membesar, atau yang mengalami menstruasi. Ya, benar, mengalami menstruasi. Karena yang A, B, C merupakan ciri-ciri pubertas secara sekunder. Selanjutnya, yang termasuk ciri-ciri dari masa pubertas anak laki-laki adalah yang mana? Apa A, B, C, atau D? Ya, benar, yang C. Kenapa tidak yang A? Karena yang A merupakan ciri anak perempuan. Yang B juga merupakan ciri pubertas anak perempuan. Yang D juga merupakan ciri pubertas anak perempuan. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Kecuali, berarti kita cari yang salah. Bagian laki-laki melaksanakan sunat, atau B mengganti pakaian minimal 4 kali sehari, atau C 2 kali sehari, atau D memakai handuk yang bersih dan kering. Mana yang salah? Ya, benar, yang B. Karena yang benar itu bukan 4 kali sehari, namun 2 kali sehari. Ya, sekian kuis dari kakak. Selanjutnya, kakak akan menampilkan profil atau biodata dari kakak. Pula pembelajaran yang dapat kakak sampaikan dengan media pembelajaran interaktif.
Apabila ada salah-salah kata, Pak, mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, kita mengucapkan alhamdulillah dan juga berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum